Assalamualaikum Mas Tony Rosyid, apa kabar? Alhamdulillah semua Waduh, anak Mas walafiat Tony Kak Ihsan. ada yang lulus SMA nggak Mas Tony? Ini banyak orang tua lagi garuk-garuk kepala nih. Saya punya Lulus SMP. lulus SMP baru ya, SMA ini masuk kuliah di Undip apa dia di Fakultas Komunikasi, itu suruh bayar 50 juta cing. Wah, universitas negeri nih. Nampaknya ini Murah. Murah masih. Bagaimana Mas Tony? Murah. Nah, ini kan hasilnya 300 juta. Innalillah. Belum lagi yang lain ya, kedokteran lagi. Katanya kita kurang dokter. Gimana nggak Biar kurang? nggak kuliah. Biayanya sabrek-abrek ya. Ini menjadi pembicaraan sekarang. Sampai Hakim MK bilang negara mulai lepas tanggung jawab. Mah, macam mana itu 20%? Bagaimana? Ke desa atau kemana tuh? Wallahu a'lam bishawab. Itu diantaranya Mas Tony. Tuh, juga Pak Jokowi ini bikin manuver di bulan-bulan terakhir. Ngangkat 3 wamen. Tah, apa motivasinya ini? Mungkin Mas Tony tahulah di balik layar ini. Selain itu dinamika pilkada menjadi sebuah permasalahan. DKI Mas Tony, apa kabar ini? Apakah jadi nih Anies melawan Ahok lagi atau apa yang terjadi setelah Nasdem, bentar lagi PKB dan PKS? Akankah menjadi koalisi besar atau terjadi hang heng hong lagi di Jakarta? Belum lagi Jawa Barat, Ridwan Kamil nampaknya dibetot-betot ke Jakarta. Antara partai punya strategi, Jawa Tengah lagi, muka punya masalah. Apakah Kaisang Pangarep bisa berharap di Jawa Tengah? Bagaimana kandang banteng ini mau diacak-acak? Nah, mungkin yang lainnya urusan pilkada, Mas Tony bisa kasih pandangan buat kita, Mas Tony ya. Dan apalagi ya Mas Tony, bisa kita bahas juga beberapa hal yang nampaknya menarik lah ya, selain urusan pilkada, juga urusan hakim MK yang mulai menyidangkan akibat dari biaya sekolah mahal ini. Tafadhol Mas Tony, di antara berbagai hal yang bisa kita bahas. Silakan. Baik, diawali dari sekolah UKT ya, begitu mahal. Ini Pak Ihsan, perlu dipahami bahwa Undang-Undang Dasar itu memberikan amanah kepada bangsa ini yang dikelola oleh pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tentu saja melalui pendidikan. Dari pendidikan ada SDM, dari SDM ada etos kerja, dan disitulah kemudian Indonesia mencapai kepada kesejahteraan. Tetapi kalau pendidikannya bermasalah, maka SDM, etos kerja, dan juga income per kapita, kesejahteraan, dan keadilan, bahkan politik juga semua menjadi bermasalah. Karena bermula dari pendidikan ini ya. Kita coba untuk breakdown terkait dengan pendidikan. Untuk mencerdaskan bangsa, mana undang-undang itu 20% APBN. Masalahnya adalah yang pertama, APBN yang 20% itu tidak dialokasikan hanya pada pendidikan dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Ini problemnya. Karena juga dipakai untuk dipakai untuk 22 kementerian dan lembaga. Ada pelatihan, ada ini misalnya orang pengen naik jabatan, dia perlu dia pegawai di kementerian A, B, C, D, E, F sampai 22. Itu pengen sekolah dari itu, bahkan dikasih beasiswa lebih besar daripada mereka yang kuliah di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Ini problem. Ya. Ada pelatihan, misalnya pelatihan untuk kenaikan pangkat, pelatihan untuk ABCD, itu dipakai uang itu 20%. Yang terkuras di situ itu 20%. Kemudian juga mestinya UNESCO itu kan idealnya ya memberikan standar bahwa untuk perguruan tinggi itu minimal 2% dari APBN. Sementara kita itu cuma 0,6%. Jauh dari ini. Juga lagi perguruan tinggi negeri itu kan sudah sangat terbatas. Ya, pemerintah
menyiapkan gedungnya, menyiapkan infrastrukturnya dan sebagainya sangat terbatas sekali. Swasta lah kemudian ikut membantu. Tetapi swasta ini membantu itu kan melalui sebuah lembaga namanya yayasan. Untuk mengurus yayasan aja mahal, proses prosedurnya panjang, harus ini dan sebagainya. Kalau kemudian kita bandingkan di Amerika untuk mengurus yayasan itu cukup online dan 1,5 menit selesai. Di kita itu berhari-hari dan sebagainya dengan persyaratan. Padahal ini mau membantu negara loh, mau membantu pemerintah dengan semua keterbatasannya itu. Boleh saya selap sedikit, Mas Tony. Ada keluhan juga di bidang pendidikan yayasan ini. Ini biar Menteri Pendidikan juga dengar ini. Udah capek-capek mendidik guru bertahun-tahun, 3-4 tahun, sudah matang pelatihan, biaya, tahu-tahu ditarik jadi pegawai negeri tanpa permisi sama kita dan hilang pendidikan aset kita itu yang sudah dibina. Itu juga menjadi sebuah masalah di negeri ini. Seperti orang paria ini yayasan ini di mata pemerintah. Silakan Mas Tony. Itu iya ya satu sisi memang mau mensejahterakan orang yang sudah karena sudah mengajar sebagai guru honorer cukup lama, kemudian karena memang tenaga untuk pekerjaan di Indonesia itu susah, untuk menjadi PNS itu menjadi idola, menjadi magnet yang cukup tinggi. Makanya orang berbondong-bondong itu pengen jadi PNS. Padahal kalau kita sadari, ini seorang profesor misalnya jadi ASN dikejar karirnya tinggi sekali sampai gajinya 27 juta. Habis itu pensiun jadi 4 juta, stroke lah gitu. Gitu kan. Nah, ini sisi lain, sisi lain. Tetapi memang mandat untuk menjadi ASN itu tinggi sekali, apalagi itu khususnya di daerah-daerah. Orang ingin di zona aman. Aman yang kemudian nyaman, itu tipologi orang Indonesia beda dengan Amerika. Yang tadi itu nyari itu susah, dan di Indonesia itu menarik. Satu sisi lah bahwa itu ingin mensejahterakan, tetapi di sisi lain jangan kemudian diangkat ASN guru itu dari honorer yang gaji yayasannya itu mungkin tidak sebesar ASN, tunjangannya tidak sebesar ASN, tetapi dia tetap ngajar di situ misalnya begitu. Kenapa? Mereka itu dididik, mereka itu dibina, mereka itu diberikan lahan untuk berkarir di sekolah swasta itu, sehingga hargailah sekolah swasta juga tidak mudah mencari guru karena keterbatasan keterbatasan untuk memberikan honor. Tapi ketika mereka ada di situ yang lucu lagi juga gitu, ada orang di swasta gajinya itu 3 kali lipat daripada ASN, tapi ketika pendaftaran ASN dia daftar dan kemudian menerima itu, jadi gajinya hilang 2/3. Nah, tapi itulah Indonesia gitu ya. Indonesia yang Mukhtar kalau Lubis sudah ada pensiun gitu, kalau sudah ada pensiun itu yang menarik kalau ada pensiun, kalau nggak ada, makanya swasta ini perlu ada pensiun juga. Kalau di Amerika orang itu sudah selesai jadi ini selesai kerja di usia 60-an 62 tahunan gitu, selesai kerja, apa yang mereka dapatkan ya mereka masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa? Karena uang pensiunnya bisa 5.000 US dollar. Karena pajaknya tuh berjalan sistemnya, begitu kan Mas Tony ya? Karena mereka sejahtera, bukan soal pajak ya. Jadi mereka itu sejahtera, mereka kemudian diasuransikan setiap pendidikan tinggi. Gimana kita mau sejahtera? Hanya 6% sarjana kita, sekitar 6%. Lulusan SMA 21%. Ya, itu sudah automatically kalau pendidikannya itu baik ya, sarjana kita 15% saja ya, itu nggak susah untuk politik di Indonesia, itu susah itu seorang mau jadi calon pemimpin itu berbohong-bohong itu susah orang itu kemudian memanipulasi, bermain culas di dunia politik itu
itu susah. Kenapa? 15% ini orang yang kritis, kemudian menjadi kontrol terhadap pengelolaan negara itu sangat baik. Gitu. Jadi makin banyak yang cerdas di negara ini, makin banyak yang berpendidikan di negara ini, makin tinggi SDM kita di negara ini, maka akan memberikan masa depan terhadap kesejahteraan, terhadap keadilan, terhadap kebenaran, kejujuran dan sebagainya. Ini dengan sendirinya. Tetapi selama di Indonesia ini masih banyak yang bodoh, kemudian kebodohan ini mengakibatkan kemiskinan, disitulah kemudian begitu ruangnya terlalu lebar bagi orang-orang yang mau berbuat culas karena kontrolnya lemah. Begitu Pak Ihsan terkait dengan pendidikan kita itu. Indeksnya itu 52 loh, kalah dengan Thailand 54. Ya, Malaysia itu Malaysia itu 62. Selisihnya 10. Singapura dekat kita itu 79. Belum ya lagi wajar kalau kemudian income per kapita mereka jauh lebih besar. Malaysia income per kapitanya itu $12.000, kita cuma 4.500. Singapura itu income per kapitanya $20.000. Ya negara yang brengsek banget lah kayak Israel, income per kapitanya itu $42.000. Ya kita apa yang nggak bisa ditanam di Indonesia itu gitu loh. Betul. Nanam singkong bisa tumbuh jagung, kan keren tuh negeri kita. Yang buruk kan bisa ditanam gitu loh. Yang culas saja bisa ditanam, beli ini apalagi yang baik-baik gitu loh. Maka menurut saya 20% ke depan anggaran sesuai dengan amanah undang-undang itu hanya dialokasikan di pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Mendikbud dan juga di bawah Kementerian Agama. Udah, yang lain tidak. Kalau ini 20% sekitar 665 triliun dipakai hanya untuk pendidikan di dua kementerian ini, maka tidak perlu UKT itu naik tinggi. Ya, di kampus saya itu ada tulisan. Nah, saya ketawa, saya sampai saya foto ya. Tulisannya UKT is opium of the people, of the student gitu. Jadi UKT is opium of the student gitu. Saya baca dan kemudian gambarnya Marx, ketawa dalam hati. Kemudian saya sendiri pada bahasa itu. Ya Allah, artinya apa? Memberatkan masyarakat kita untuk saya dulu mahasiswa, saya itu saya jualan es jus di pinggir jalan sama jualan bensin. Artinya kita sebagai orang yang susah, orang tua tidak mampu, ya dengan biaya yang masih murah pada saat itu kita bekerja keras dengan biaya sendiri kayak begitu. Kemudian saya S2, saya jualan es dawat ayu gitu, sampai kemudian teman-teman kalau manggil saya ketika di kampus itu dawat ayu gitu. Kita baru artinya apa, orang seperti saya saat ini juga banyak di Indonesia. Dan ini di 15.000 orang di Mesir, malu kita sama Mesir, menyekolahkan gratis, belum di Saudi, belum di Turki. Murah sekolah di sana, kok nggak bisa negeri sedemikian makmur ini begitu? Nggak perlu berat, barangkali dalam prosesnya gratis nantilah, tapi semurah-murahnya sehingga orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki prestasi ketika SMA itu, ya semuanya bisa kuliah karena biayanya murah. Nggak perlu kalau kemudian belumlah seperti kita Jerman itu S1 gratis semua, ya kita belum jauh sampai ke sana. Tapi kalau 20% ini betul-betul dialokasikan ke sana, itu murah. Kalau kemudian kuliah misalnya, di dekat saya itu ada namanya UNPAM, Universitas Pamulang. Universitas Pamulang itu berapa bayarnya? Bulanan, Pak, lebih murah daripada SMA. Ya, jadi bulanan itu 150 ribu bayarnya. Ya orang berbondong-bondong kuliah di situ, orang yang kerja, yang susah-susah, ya saya pikir akan menampung itu banyak orang susah yang berprestasi dan punya keinginan untuk pintar, bisa kuliah di situ. Cuman 150 ribu, coba dibayangkan. S2 itu per bulannya itu 700 ribu gitu loh. Sementara kalau kita makan di Citos lah atau di mall sekali makan yang ngajak temen itu 700 ribu.
Ijazahnya asli gitu kan. Karena Ijazahnya asli, karena kan ini ada kecenderungan orang Indonesia tuh kebohongan akademiknya tinggi sekali di dunia. Itu juga jadi masalah gitu. Di tengah artificial intelligence juga ini. Problem lagi. Tapi Mas Tony banyak masalah pendidikan. Kita lewatkan dulu Mas Tony. Masalah kedua ini. Apa nih Mas Tony? Belum menjabat sudah bagi-bagi jabatan ini. Wamen-wamen ini. Gimana Mas Tony kisahnya nih di balik cerita ini? Ada minimal 2 kompromi. Kompromi yang pertama adalah ya untuk magang mereka. Jadi ini dalam rangka Pak Jokowi merogoh, ya kan, merogoh hatinya atau meluluhkan hatinya Pak Prabowo karena potensi konflik dua orang ini tinggi. Konflik yang mengertian bukan selalu negatif ya. Konflik ini secara alamiah hukum politik gitu. Ya, tidak mungkin ada dua matahari. Sementara Pak Jokowi itu merasa berinvestasi cukup tinggi kepada Pak Prabowo. Tanpa peran dan cawe-cawe Pak Jokowi, ya belum tentu juga Pak Prabowo bisa jadi presiden seperti sekarang. Nah, inilah yang kemudian ingin ditagih. Ya tentu saja yang saya Pak Insan sudah investasi besar. Betul. Ya ingin dapat besar dong. Investasi lele ingin dapatnya kakap dong, investasi kakap ingin dapatnya paus dong. Kan begitu. Itu hukum alam itu. Ya. Nah, kalau kemudian investasi ini ternyata tidak sesuai dengan bagaimana? Susah untuk sesuai dengan ekspektasi karena tidak mungkin ada matahari kembar seperti Bu Mega pada saat itulah PDIP. Ya tanpa PDIP ya Pak Jokowi bukan siapa istilahnya gitu kan. Meskipun ada efek elektoral ketika Pak Jokowi itu naik, PDIP juga ikut naik elektoralnya. Tetapi ya PDIP punya jasa cukup besar. Wajar kalau kemudian Ibu Mega mencoba untuk minta bagian daripada dividennya dari saham yang begitu besar diberikan. Maka Pak Jokowi Anda itu petugas partai, kira-kira gitulah. Tetapi Pak Jokowi ini kan presiden, tidak mungkin kemudian ya berada di bawah kendali dan di bawah kendali dari Bu Mega, meskipun Bu Mega adalah ketua umum partai yang memberikan saham terbesarnya lah bagi Pak Jokowi untuk menjadi wali kota, gubernur sampai presiden 2 periode, bahkan anak-anaknya menjadi wali kota dan sebagainya. Nah, ini akan terjadi juga Pak Jokowi dengan Mega. Maka pada saat itu 2017 saya menulis adu kuat Jokowi vs Megawati dan terbukti orang baru kemudian sadar konflik itu pada saat 2023. Itu mudah kok, ada teorinya, itu teori konflik untuk menjelaskan. Saya membuat teori namanya social determinism gitu kan. Ya itu terbukti. Terus kemudian Pak Jokowi sama Pak Bu Mega sama Pak Prabowo potensinya cukup besar. Maka kemudian gimana cara merawat Pak Prabowo agar tidak menjadi perawanan besar? Ya kompromi Pak Prabowo. Ya siapa yang kamu rekomendasikan Pak Prabowo ya untuk magang Pak Prabowo ini A B C D, kira-kira gitulah, kira-kira gitu. Kalau nanti ini didengar oleh orang Gerindra pasti dibantah, didengar oleh orangnya Pak Jokowi pasti dibantah gitu loh. Ya tetapi lagi-lagi dalam politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung belakang tidak harus dikatakan, ya panggung belakang juga tidak harus dinarasikan, panggung belakang juga tidak harus dijelaskan, dan panggung belakang tidak harus disosialisasikan. Kira-kira seperti itu bacaan kita lah, analisis kita terhadap Pak Jokowi. Ya, dari situlah itu yang utama. Jadi ya tetap setelah itu masuk ya Pak Jokowi aku nitip ini dong menteri Pak Prabowo aku nitip menteri ini Pak Prabowo. Itu biasa dalam politik, siapapun akan melakukan itu. Nah, kebetulan aja sekarang aktornya Pak Jokowi Pak Prabowo. Seandainya aktornya itu Pak Ihsan sama Tony Roset juga akan melakukan hal begini gitu. Cuman idealnya ya ngono ya ngono neng ojo ngono. Dan idealnya udahlah Pak Jokowi konsentrasi saja untuk husnul khotimah di 3 bulan terakhir ini. Ya pekerjaan-pekerjaan sebelum selesai dituntaskan. Ya sekarang lebih berorientasi kepada menyempurnakan tugas, menyempurnakan pekerjaan, menyelesaikan yang belum selesai, kemudian menghindari setiap konflik, potensi konflik, ya kemudian meminimalisir
lahirnya asumsi-asumsi negatif terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Mestinya konsentrasi di situ, gitu loh. Menahan diri untuk husnul khotimah, menahan diri untuk membuat yang terbaik yang kemudian ketika dilihat oleh masyarakat, oh ini presiden top ini, gitu loh. Ya, sehingga bagaimana 3 bulan ini publik kemudian melupakan masa lalu yang katakanlah ada cacatnya, ada kelemahannya, ada kekurangannya, ada kesalahannya dan sebagainya. Ya minimal itu menutupi apalagi orang Indonesia, masyarakat Indonesia kan pelupa gitu ya. Memaafkan. Oh, ini baik ini ya. Kenapa tidak konsentrasi di situ daripada kemudian gitu loh, ya sibuk dengan urusan dinamika rekayasa politik terus-menerus gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian kedua, Pak Ihsan, kasus Sudaryono misalnya. Sudaryono itu diinstruksikan oleh Pak Prabowo untuk nyalon di Jawa Tengah. Udah, kalau kita ke Jawa Tengah itu setiap pojok itu ada fotonya, ada balihonya Sudaryono itu. Kemudian itu sebenarnya saya sudah tulis, tapi kok kebetulan belum saya posting. Yang mungkin ada ilham kali yang kemudian kalau saya posting jadi kalah. Jadi pertarungan 3 presiden. Ada calonnya Ibu Mega, kemungkinan Hendi dari PDIP. Ada calon karena PDIP bisa nyalonkan sendiri. Kemudian ada calonnya dari Jokowi yaitu Pak Lutfi, Kapolda Jawa Tengah. Ada calonnya Pak Prabowo yaitu Sudaryono. Ya Jokowi kan tahu Sudaryono calon Pak Prabowo pada saat nanti November pemilihan pencoblosan itu yang paling berkuasa adalah penguasa saat itu, presiden saat itu ya Pak Jokowi. Maka dari itu ya udahlah diminta untuk mundur. Tapi yang namanya sudah diinstruksikan dan kerja udah jauh, Sudaryono nggak mau dong kerja terus. Ya sudah kasih kompensasi wamen, nanti jadi menteri lah kemungkinan. Wamen aja lah. Ya. Mundur lah sekarang. Baliho itu yang jumlahnya mungkin jutaan kali ya. Ya, bisa jadi saya nggak menghitung ya. Ini namanya asumsi. Ya begitu ya, coba setiap satu kabupaten itu berapa itu ya, dia udah jalan, udah kerja, ada timnya yang sudah bekerja di mana-mana, lalu kemudian mundur. Tinggal kemudian Lutfi sekarang, Pak Lutfi ya Irjen ya ini nanti ya sudah mencoba spanduk balihonya dengan Gus Yassin di mana-mana gitu kan. Muncul Kaisang kan, ya nggak mungkin Kaisang kemudian lawan Lutfi, nggak mungkin karena sama-sama orangnya Pak Jokowi. Maka kemungkinan kalau Kaisang ini, saya yakin kok Kaisang ini akan didorong untuk menjadi nomor 1 meskipun Pak Lutfi itu udah aktivitas tinggi dan macam-macam. Ya gimana sweetnya gitu. Tapi kalau Kaisang ini elektabilitasnya kecil, ditaruh nomor 2. Tapi kalau elektabilitasnya nggak jauh berbeda dengan Pak Lutfi, ya meskipun pendatang baru di sini, saya kok tetap meyakini bahwa Pak Lutfi akan jadi nomor 2, Lutfi nomor 1. Gitu. Tapi kalau elektabilitasnya berat 0,1 notabene cuma 1, 2 jauh dengan Pak Lutfi, ya Kaisang nomor 2. Yang semula kan Kaisang mau dipasang di Jakarta, ternyata itu agak berat gitu loh. Kalau gini kira-kira gini lah. Kalau Jakarta Jawa Barat coba 25 sama 30 ya inilah 25 sama 30 ya 5-nya bisa ada syafaat 10 lah bisa melampaui gitu. Tapi kalau kemudian elektabilitasnya misalnya di Jakarta kayak cuma 1%, lalu ini yang itu 38% kan, terus syafaatnya itu yang paling 5, 10, 15 gitu. Itu kalimat halus dari sesuatu syafaat. Kemudian kenapa akhirnya mau tidak mau harus bisa realistis. Yang paling realistis memang Kaisang harus dibawa ke Jawa Tengah. Lalu Ridwan Kamil, ini unik, inilah manuver yang dilakukan oleh Golkar. Golkar bilang, wah kami calonkan Kaisang, wakilnya sih itu. Siapa itu yang calonkan cawagupnya itu? Kaisang pengusaha itu, pengusaha itu Baba Halun. Hamka sendiri nggak tahu loh, kok nama saya nggak pernah ngomongin gitu kan. Kenapa si ketum Erlangga ini manuver supaya bisa menyelamatkan Jawa Barat, Ridwan Kamil
Jabar. Ini manuver belaka gitu loh. Kenapa? Karena yang minta Ridwan Kamil untuk maju ke Jakarta itu adalah kabarnya, informasinya itu Pak Jokowi, yang namanya juga minta. Ya, kalau Pak Jokowi ditanya, ya itu urusan ketua partai. Tapi orang lain itu namanya minta kan boleh-boleh saja. Saya misalnya minta Pak Ihsan maju dong, saya nggak salah dong. Gitu. Ya Pak Jokowi minta kepada itu maju dong, nggak salah juga. Kemudian Kim mendukung, ya Kim mendukung. Nah ini PAN semangat, kemudian Gerindra semangat supaya apa? Di Jawa Barat itu Gerindra dan PAN itu berkolaborasi untuk menjadi ini untuk berpasangan gitu loh. Tapi ternyata ini gagal. Ketika ini gagal, PAN sekarang sudah manuver lagi. Oh, oke, kami mendukung Ridwan Kamil. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin Bang Zulkifli Hasan ya itu kan dekat sekali dengan Pak Jokowi. Dia tahu ya nafasnya Pak Jokowi sudah bisa dibaca oleh Bang Zul. Oh, Pak Jokowi ini sudah nggak mungkin. Pokoknya Ridwan Kamil itu masuk ke ini supaya dia dapat wakil, dia dulu Gerindra. Nah, Gerindra sekarang masih sibuk dengan tetap Jakarta, tetap Jakarta, tetap Jakarta, gitu kan? Ya, udah kalah langkah. Ya. Nah, sementara di Jakarta dengan ini melanjutkan untuk di Jakarta, bagaimana dengan Anies? Apakah Ahok itu nanti akan maju? Ya masalahnya, kalau Ahok maju rame, cuman masalahnya PDIP tidak cukup, kursinya cuma 15. Yang saya beberapa kali tulis, sulit bagi PKB untuk tidak mendukung Anies karena namanya partai, ya orientasinya itu menang. Yang menang itu siapa? Ya Anies gitu. Ya, karena sudah diuji coba. Katakan kemudian walaupun dibarter dengan kabinet ya. Atau partai yang lain mau ikut bergabung sama PDIP untuk mencalonkan Ahok sementara Anies lebih potensial, tetap milihnya ke Anies lah. Nah, tapi kalau Ahok itu dicalonkan, yang katanya mau rematch sama Anies, wah ini seru. Anies makin percaya diri. Kenapa? Konstituen Anies atau pendukung Anies, relawan Anies yang lesu, ini bangkit kembali. Anies malah mendapatkan panggung yang besar. Ya, mungkin kalau Ahok nanti deklarasikan untuk maju, saya kok menduga Anies langsung sujud syukur itu. Gitu loh. Oh gitu, karena seru gitu ya. Gitu. Jadi situ kembali. Artinya apa? Itu atau ya ini tulisan saya ya kalau nggak hari ini besok lah saya posting terkait dengan bagaimana sikap Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo tidak ada pilihan kecuali memberikan dukungan kepada Anies. Atau paling tidak netral. Coba kalau Pak Prabowo nggak netral, Pak Prabowo mengambil sikap sebagaimana Pak Jokowi di 2017 melawan Anies, menghalangi Anies, ya kemudian menjegal Anies terus menerus ya berhadapan dengan Anies akhirnya menjadi oposisi. Anies akan mendapatkan panggung lagi sebagaimana 2017 untuk ke depan 2029 melawan Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo itu merestui Anies, mengizinkan Anies, tidak ikut cawe-cawe, apalagi bicara netral, silakan siapapun, dan betul-betul tidak ada indikator sama sekali Pak Prabowo itu melawan Anies atau menjegal dan menghalangi Anies, menghambat Anies. Pak Prabowo bisa mendapatkan simpati. Toh ceruknya Pak Prabowo sama Anies sama. Pada akhirnya ulama-ulama dari keumatan itu akan kemudian simpati kepada Pak Prabowo. Pada akhirnya bisa direkrut. Ya Anies pada akhirnya agak sulit untuk 2029 itu mendapatkan panggung ketika Pak Prabowo tidak melakukan blunder-blunder politik. Dan bisa jadi 2029 itu Anies itu akan menjadi yang paling strategis. Memang Anies akan menjadi cawapres kalau Pak Prabowo tidak blunder, tidak ada masalah apapun selama 5 tahun ke depan ya, dan tidak ada peristiwa-peristiwa yang emergensi, tidak peristiwa yang membuat situasi politik itu berubah, maka Anies itu panggungnya itu cawapres 2029. Panjang kisahnya. Terakhir Mas Tony, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar radio sebagai penutup dari kisah di balik panggung perpolitikan dan dinamika bangsa ini yang diperhatikan Mas Tony? Tafadhal Mas Tony. Iya, tetap bahwa nasib bangsa ini ada di tangan kita semua rakyat Indonesia. Jangan cuek, jangan apatis, jangan tidak peduli. Mari kita peduli kepada bangsa ini. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Anda para pendengar yang di daerah pedulilah terhadap pemilihan pemilihan bupati, wali kota, gubernur. Kalau ternyata ada di situ calon kepala daerah yang kuat tapi norak, kuat tapi berbahaya untuk bangsa ini, kerugian daerah Anda, ya Anda harus mengkonsolidasikan massa untuk melakukan perlawanan, tentu perlawanan secara konstitusional
Ya jangan diam, paling tidak minimal Anda teriak bahwa orang ini tuh begini begitu. Apakah itu gibah? Bukan. Kalau nanti gibah pengamat masuk neraka semua. Tidak. Kalau itu urusan bangsa, kalau itu urusan pribadi dia nggak ada kaitannya dengan jabatan, itu namanya gibah. Anda cari perkara. Tapi kalau itu urusan yang membahayakan bangsa ini atau memberi manfaat bangsa ini, Anda harus jujur. Dan kejujuran ini tidak boleh disimpan sendiri, disosialisasikan kepada yang lain bahwa calon ini bagus, calon ini bagus. Yang kedua, jangan terlibat di dalam perusakan negara. Ya, jangan terlibat dalam pengertian apa? Ya, Anda sebagai para pendengar, gitu kan, jangan mendukung kepada mereka yang culas, jangan mendukung mereka yang akan merusak negara. Jangan menjadi tim ses kepada mereka yang akan merusak negara. Apalagi kemudian juga Anda nggak jadi tim ses tapi jadi rakyat biasa, ya jangan terima uang ketika mereka bagi-bagi uang. Gitu kan? Itu sederhana kok. Ya sederhana untuk menjadi orang baik di mata negara ini. Jangan terima uang gitu. Ya. Yang kemudian ketiga, ya yang ketiga itu loh. Ya harus ada betul-betul kita menjaga ketulusan di dalam setiap langkah, terutama langkah-langkah politik kita. Ada kejujuran dalam diri kita. Ya kita kan tahu lah politisi juga mati, gitu kan. Masih muda mati. Masih muda penyakitnya banget, gitu kan. Artinya apa? Politik di Indonesia ini sudah didominasi oleh ketidakjujuran. Ya, sudah didominasi oleh keculasan, sudah didominasi oleh mafia. Maka kita jangan ikut-ikutan, gitu kan. Tetapi kita ya tetap menjaga prinsip-prinsip kenegarawanan. Jadi kenegarawanan itu bukan hanya milik para pejabat tinggi, tetapi kenegarawanan juga milik kita seluruh rakyat Indonesia dengan sikap-sikap sesuai dengan konstitusi. Gitu, Pak. Amin. Terima kasih Mas Tony Rosyid, terima kasih. Semoga kami tunggu tulisan-tulisan selanjutnya dan selalu memberikan pencerahan buat bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tony. Waalaikumsalam.